Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Akan selalu ada masalah ataupun penderitaan yang selalu ada setia mengiringi kehidupan kita. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi COVID-19 yang membawa kecemasan, ketakutan, bahkan kematian. Sebagian orang seperti kehilangan pengharapan. Sebagian orang sepertinya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Ada banyak kesusahan yang lain. Ada juga bentuk kesusahan ekonomi, masalah kesehatan, ada masalah rumah tangga, perkuliahan, masalah jodoh yang tak kunjung datang, masalah rumah tangga, tetangga, dan ambisi-ambisi yang belum tercapai. Semua masalah-masalah tersebut dapat menghilangkan sukacita kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah proses alamiah. Namun hal itu tentunya mempunyai maksud tujuan yang baik bagi kita, yaitu agar kita menyadari bahwa dunia ini tempatnya masalah. Kesadaran yang harus kita bangun adalah bahwa kita harus selalu menyadari dunia ini, kebahagiaan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Setiap masalah yang kita hadapi akan mengharuskan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kesadaran yang harus kita bangun bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, baik di dalam duka maupun suka. Paulus membukakan sebuah rahasia kepada kita agar dapat kita menanggung segala sesuatu, yakni hidup di dalam Tuhan yang dapat memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Apapun yang terjadi, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Maka dia 2 kali mengatakan bersukacitalah. Mengapa kata bersukacita ini diulang 2 kali? Jawabnya karena manusia sering lupa. Makanya kita diingatkan lagi agar manusia tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Sukacita harus dimiliki setiap orang percaya karena sukacita itu sangat penting. Hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih, dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dalam keadaan susah maupun senang, baik ataupun buruk, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Sukacita juga adalah salah satu cara pola hidup sehat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu, tebarkanlah senyum Anda agar suasana menjadi tentram dan nyaman. Senyum dapat membangkitkan semangat yang terpuruk. Sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita akan kehilangan semangat dan mudah terserang penyakit. Bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Yang pertama, ingat kembali masa lalu yang baik. Mazmur 143 ayat 5. Mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan kembali kebaikan Tuhan akan menolong kita mengatasi pikiran dan perasaan buruk yang membuat kita kehilangan sukacita. Mengingat kebaikan orang yang mengasihi kita. Amsal 10 ayat 7. Kenangan akan orang benar adalah berkat, tetapi nama orang fasik akan membusuk. Mengingat kebaikan orang yang pernah menolong kita akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingat hal-hal yang buruk yang menimpa kita akan membuat kita sakit hati, kecewa, susah, sedih, bahkan tertekan, sehingga kita kehilangan sukacita. Oleh sebab itu, pikirkanlah hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat 8. Mampu memuji Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang mendera saat ini, kita harus mampu memuji Tuhan. Nyanyian, pujian-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi cara kita mengganti pergabungan adalah dengan sukacita memuji Tuhan. Saya percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah bertahta di atas pujian kita. Dia akan datang melawat kita, membebaskan kita.
Pujian dan sorak-sorai dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Apapun yang menjadi tembok penghalang bagi kita untuk maju, Allah sanggup meruntuhkannya. Yang ketiga, meminta pertolongan dari Tuhan. Mazmur 143 ayat 7. Raja Daud meminta pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah yang berat. Pertolongan dari manusia terbatas, tetapi pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus menyuruh agar kita datang menghampirinya. Responilah undangan Yesus, maka kekuatan Yesus akan menolong kita dari kelemahan dan beban berat kita. Yang keempat, selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala keadaan dan situasi maupun suka senang, kita harus tetap mengucap syukur. Keputusasaan, kegagalan jangan membuat kita bersungut-sungut. Persungutan tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dan beban berat kita. Ucapan syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Ucapan syukur adalah obat dari kekurangan kita. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Yang kelima, tetap lakukan kebaikan. Galatia 6 ayat 9-10. Jangan jadikan masalahmu sebagai alasan untuk tidak lagi berbuat kebaikan. Ingat, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai nanti. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Orang yang menabur kebaikan hidupnya pasti dipenuhi sukacita. Yesus selalu memberikan teladan kasih dan kebaikan bagi umatnya. Sebab itu dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat buat orang lain. Bagaimanapun kehidupan kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Yesus, orang yang selalu berbuat kebaikan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih Kristus, hidup dalam damai, memancarkan kebaikan bagi setiap orang. Janganlah bosan berbuat baik. Biarlah sepanjang hari ini kita selalu memberikan kedamaian serta memancarkan kebaikan bagi semua orang, agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan saat ini kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita tetap kuat, mari kita tetap bersukacita di dalam segala kesulitan kita. Walau hari-hari ini penuh dengan tantangan, penuh kesukaran, tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan kita akan memperoleh pertolongan. Di dalam Tuhan kita akan memperoleh kekuatan. Kasih kuasa Tuhan menolong kita dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Amin.